Di awal film ini diperlihatkan seseorang yang terjatuh menimpa sebuah mobil. Kemudian seorang pria bernama Vincent tengah diinterogasi oleh dua orang polisi tentunya. Dan film diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan dengan selingan gambar orang sedang icik-icik. Tibalah pria itu di sebuah kamar apartemen. Pria ini bernama Luke. Ia kaget dan menjatuhkan semua barang belanjaannya karena ia menemukan seorang wanita yang sudah tewas bersimbah darah di atas tempat tidur. Kemudian Vincent juga datang ke kamar itu. Luke pun menunjukkan Vincent mayat wanita itu dan mereka berdua kemudian menunggu teman-temannya yang lain datang ke tempat itu. Setelah Luke, Vincent, Chris, dan Marty berkumpul, mereka sedang kebingungan soal wanita tersebut. Nah, ada satu lagi dari 5 sahabat tersebut yang belum datang. Ia bernama Philip. Dan kita kembali ke awal, sebelum kejadian ditemukannya wanita yang tewas bersimbah darah. 5 sahabat itu tengah berkumpul di sebuah pesta launching apartemen. Kalau di Indonesia namanya syukuran, yang diadakan oleh Vincent. Nah, Vincent ini adalah arsitektur terkenal dan kaya raya. Kemudian Vincent mengajak para sahabatnya untuk menuju ke sebuah kamar apartemen. Yang nantinya apartemen rahasia itu adalah milik mereka berlima. Dengan setiap orang dari para sahabat itu memegang satu buah kunci. Kemudian di acara pernikahan Philip, seperti persahabatan pada umumnya, mereka berkumpul di hari bahagia dari salah satu sahabatnya tersebut. Di acara itu pula Vincent membagikan kelima kunci apartemen mereka. Namun Chris tak menerima kuncinya karena ia sedang menemui Anne, seorang wanita yang dikenalnya sewaktu syukuran di pesta Vincent. Anne adalah wanita simpanan dari anggota dewan. Nggak di luar, nggak di Indonesia, anggota dewan yang terhormat kelakuannya sama aja. Fuk lah. Dan akhirnya Chris dan Anne berjanjian untuk bergendaan. Malam harinya Chris menemui Vincent untuk meminta jatah kunci apartemennya. Kelima sahabat itu berkumpul makan malam bersama keluarga dengan masing-masing dari istri mereka. Namun istri Chris terlihat tak begitu senang dengan mereka. Marty terlalu banyak minum dan mabuk. Seperti yang kita tahu, kalau orang mabuk cenderung akan lebih cerewet. Nah, kalau di Jawa namanya ngomyang. Nah, saat itulah rahasia apartemen mereka hampir terbongkar dan diketahui para istri mereka. Beruntung Luke dapat menghentikan ocehan Marty. Suatu malam Chris sedang icik-icik di apartemen rahasia itu bersama Anne. Setelahnya Chris berjanji kepada Anne akan meninggalkan istrinya dan akan bersama Anne. Namun Anne menolak cinta Chris dan menyuruh Chris untuk tak jatuh cinta kepadanya. Malam hari di sebuah acara pesta, Vincent, Marty, dan Luke berkenalan dengan seorang wanita gendut bernama Dana. Kata Vincent, di balik wanita gendut ada wanita cantik di belakangnya. Dan benar saja, anak buah Decepticon itu muncul. Bukan, akhirnya teman Dana yang cantik muncul. Wanita itu bernama Sarah. Dan dari sini misteri wanita yang tewas di atas ranjang mulai sedikit tergambar. Kemudian Vincent, Luke, Marty, Dana, dan Sarah, mereka pindah ke rooftop hotel yang mempunyai sebuah kolam renang. Adegan selanjutnya Vincent mandi bersama Sarah dan Luke hanya memandangi mereka berdua yang asik icik-icik di dalam kolam. Saat Luke pergi meninggalkan Vincent, ternyata Marty juga sedang asik icik-icik dengan Dana. Wah, anjing, teman-teman, gak ada akhlak semua. Chris diam-diam mengikuti Anne dan sampailah mereka bertemu di sebuah toko pakaian. Chris bersikeras tetap ingin bersama Anne. Lalu Chris memberikan kunci apartemen rahasianya kepada Anne untuk meyakinkan hatinya. Dan setelah Anne pergi, dari belakang muncullah istri Luke yang menyapa Chris. Semenjak adanya apartemen itu, kelima sahabat itu satu persatu diterpa masalah. Mimi, istri dari Marty, pergi meninggalkan Marty. Setelah wanita gendut yang diicik-icik Marty datang ke rumahnya dan menemui Mimi.
Sebagai seorang sahabat yang baik, Vincent mencoba menenangkan Marty yang datang ke rumahnya. Marty menemui Vincent untuk meminta tolong membujuk Mimi. Di suatu malam, Vincent dan Chris mendatangi Philip yang sedang menyiksa seorang perempuan di apartemen itu. Philip memborgol dan memukuli wanita itu. Vincent dan Chris marah kepada Philip karena wanita itu mengancam akan melaporkannya ke polisi, yang tentunya itu akan membahayakan kerahasiaan apartemen mereka. Kemudian di sebuah pesta lagi. Anjing, orang kaya mah tiap hari pesta. Vincent dan istrinya tengah membicarakan istrinya yang akan pergi ski. Dan Vincent tak ikut. Ya iyalah, kan kesempatan bergendaan terbuka lebar. Philip yang mencemaskan adiknya Sui mencoba mengajaknya pulang. Namun malah terjadi masalah dan entah kenapa Sui menangis di pelukan Vincent. Dan kemudian di tempat yang sama, Sarah mengancam Vincent akan memberitahu hubungan antara mereka berdua ke istri Vincent. Beruntung berhasil dicegah oleh Luke. Emang the best nih si Luke. Kembali ke kasus awal, Philip akhirnya datang. Luke terlihat marah kepadanya dan hampir menghajarnya. Setelah semua tenang dan berpikir sejenak, kemudian Vincent menanyakan apakah kunci mereka masih ada pada mereka. Lalu mereka pun mengumpulkan kunci mereka masing-masing. Hanya Chris sendiri yang tak mengumpulkan kuncinya. Ya tentu saja lawang kunci milik Chris sudah diberikan ke Anne. Menurut alasan Chris, siapapun orang yang masuk dengan kunci kecuali mereka berlima, alarm akan tetap berbunyi dan mereka semua pun terdiam. Mereka sedang memperdebatkan bahwa ada yang tengah menjebak mereka. Tiba-tiba Luke bertanya kepada Vincent, "Kau kemarin malam di sini kan?" Sontak terlihat raut wajah Vincent yang kebingungan. Belum sempat Vincent menjawab, tiba-tiba sebuah telepon berbunyi. Setelah diangkat, ternyata seorang maklar yang ingin membeli apartemen itu. Mereka semua semakin kebingungan, ditambah lagi penelpon tersebut mempunyai janji dengan wanita yang bernama Sarah Dickens. Nah, Sarah Dickens adalah wanita yang tewas bersimbah darah di atas ranjang. Akhirnya Vincent mengakui bahwa ia mengenal Sarah dan beberapa kali mengajaknya ke apartemen, dan mereka baru putus semalam. Chris marah dan melemparkan gelas ke dinding. Philip dan Vincent terlibat adu bacot, lalu Philip mengambil pisau yang berada di samping mayat. Setelah perdebatan mereda, dia melemparkan pisaunya dan kemudian ditangkap oleh Vincent. Setelah semuanya tenang, Chris memberikan minum ke Vincent dan mereka mencoba mencari jalan keluar bersama. Di tengah keheningan, Luke memberitahu mereka lalu menunjukkan bahwa ia telah memasang CCTV di apartemen itu. Wah anjir nih si Luke. Saat ditanya apakah kejadian itu terekam, Luke menjawab bahwa ia tak selalu merekam kejadian di sana. Tiba-tiba Vincent terhuyung-huyung dan jatuh. Dan boom, kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berempatlah yang telah merencanakan jebakan untuk Vincent. Nah, lalu di scene ini kita diperlihatkan awal mula Luke, Marty, Chris, dan Philip menemukan Sarah di kamar itu. Kemudian Luke memberikan surat bunuh diri Sarah kepada Chris. Kemudian pula Luke memberitahu mereka sebab ia tak memanggil Vincent. Lalu ia menunjukkan semua rekaman CCTV di ruangan itu saat Vincent mengicik-icik Mimi, istri dari Marty, dan Sui, adik kandung dari Philip. Vincent juga menggenjit selingkuhan Chris yaitu Anne. Waduh, inilah yang dinamakan sahabat bangsat. Mereka hanya bisa terpengong melihat semua kejadian itu. Dan mereka kemudian menyusun rencana untuk menjebak Vincent. Rencana awal mereka adalah hanya membuat Sarah seolah-olah mati bunuh diri karena Vincent. Tetapi Philip malah mengiris pergelangan tangan Sarah menggunakan pisau. Mereka mencekoki Vincent dan menelanjanginya. Kemudian memborgol tangan Sarah dan Vincent di atas ranjang. Nah, rencana mereka adalah membuat Sarah seolah-olah pelaku bunuh diri yang akan menjebak Vincent.
Kemudian di sebuah ruangan interogasi, para polisi itu tengah mencecar Vincent. Setelah kelima orang itu selesai diinterogasi, salah satu polisi itu memberitahu Chris bahwa Sarah mati terbunuh dan bukannya bunuh diri. Ternyata Sarah tewas akibat kehilangan banyak darah dan Vincent menjadi tersangkanya. Dan surat bunuh diri Sarah tak ditemukan di lokasi kejadian. Chris masih terbayang-bayang pernyataan polisi tentang Sarah yang tewas terbunuh, dan dia pun teringat dengan surat bunuh diri itu. Lalu Chris dan Luke bertemu di apartemen. Kemudian Chris menanyakan tentang surat bunuh diri Sarah kepada Luke. Lalu ia menelepon nomor maklar yang hendak membeli apartemen mereka. Dan kembali terungkap sebuah fakta yang sesungguhnya. Ternyata nomor itu milik Luke. Luke mencoba mengalihkan perhatian Chris. Ternyata juga surat itu juga diambil oleh Luke saat mereka menerima telepon di apartemen. Kemudian Chris menanyakan ada apa dengan Luke dan Sarah. Luke menjelaskan bahwa Vincent telah mengganggu hubungannya antara dirinya dan Sarah. Ternyata cinta Luke kepada Sarah bertepuk sebelah tangan karena Sarah lebih memilih Vincent. Kemudian malam sebelum Sarah tewas, Luke menemui Sarah yang tengah menangis di apartemen setelah ditinggalkan oleh Vincent. Luke memberi minuman ke Sarah dan seketika Sarah pingsan. Setelah itu Luke membawa Sarah ke tempat tidur lalu menyuntikkan insulin dosis tinggi agar Sarah tewas tanpa rasa sakit. Kemudian Luke menulis sendiri surat bunuh diri Sarah. Luke tak percaya jika Vincent dituduh atas pembunuhan terhadap Sarah dan Sarah belum tewas akibat suntikan insulin. Luke malah menyalahkan Philip yang telah membunuh Sarah. Ya gimana ya, kalau dipikir-pikir ya emang bener. Karena rencana mereka adalah membuat Sarah seolah-olah mati karena overdosis obat. Tapi Philip malah mengiris pergelangan tangan Sarah. Mungkin Luke sudah putus asa. Dia mengancam Chris menggunakan pisau agar Chris melompat dari atas balkon. Nampaknya Luke sudah gila karena cinta. Mereka berdua berjibaku di atas balkon. Chris berhasil menjatuhkan pisau yang digenggam oleh Luke. Setelah Chris mendapatkan pisaunya, Luke pun pasrah lalu melompat dari atas balkon dan jatuh menimpa sebuah mobil, seperti yang diperlihatkan di awal film. 6 bulan setelah kejadian itu, Marty dan Mimi terlihat akur. Terlihat juga Chris bersama mereka. Sepertinya mereka telah rujuk kembali. Kemudian di sebuah parkiran mobil, Chris dan Anne bertemu. Setelah Anne menanyakan kabar teman-teman Chris, mereka berdua pun kemudian pergi untuk minum kopi. Dan film pun selesai. Mungkin seperti itu lur alur cerita singkatnya dari film The Love ini. Mungkin kurang seru kalau nggak nonton langsung filmnya. Beneran deh lur. Plot dari film ini emang sulit ditebak. Kemungkinan pas kamu nonton rasanya pikiranmu sedang diacak-acak oleh sang sutradara. Setelah memahami film ini timbul sebuah pertanyaan di otakku lur. Kenapa dari awal mereka nggak langsung lapor polisi aja? Toh pada akhirnya rahasia mereka pun terbongkar juga. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, janganlah kalian hianati pasanganmu yang telah setia kepadamu. Nah, saya sebagai kaum jomblo ikut merasa prihatin atas perselingkuhan yang mereka lakukan. Terima kasih lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.